Mbak Raida gimana untuk share screen dari Pak Irwan, Mbak? Mungkin bisa dibantu. Ya, sambil menunggu Pak Irwan menyiapkan slide, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Wakil Gubernur, Bapak Hadi Mulyadi. Ya, tampak sehat Pak ya. Alhamdulillah, makasih. Ya. Pak Irwan, apa kabar? Sofian, apa kabar? Baik Pak Wagub. Pak Wagub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wagub. Salam sehat. Makasih, sehat semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Irwan, sudah bisa Pak? Belum bisa nih. Saya dulu ya. Bisa Pak? Ya. Info dari host sudah di enable Pak? Ya itu. Bisa ke yang lain dulu ya? Oh, oke Pak. Nanti Hadi Mulyadi barangkali Pak sebagai pembuka mungkin dari Pak Hadi ini terkait arah kebijakan Pemprov Kaltim ini Pak. Karena saya cuma mendengar selentingan sih, Pemprov ini kadang-kadang pro, kadang-kadang juga kurang pro nih Pak. Nah, mungkin kita di sini bisa mengupdate lagi nih sikap atau kebijakan dari Pemprov terkait pemindahan IKN di Kaltim ini Pak. Silakan Pak Hadi. Saya minta Pak Haji Sofyan dulu, tapi sebelum ke Pak Haji Sofyan, saya ralat dulu. Ya, siap Pak. Tidak pernah ada istilah pro dan kontra dari Pemprov. Siap. Itu penting, karena ini masalah kebijakan. Jadi, baik secara tertulis maupun lisan, baik dari gubernur maupun dari wakil gubernur, tidak pernah ada pro dan kontra dalam konteks pembangunan IKN. Kita mendukung 1000%. Siap, baik Pak. Silakan Pak Haji Sofyan. Siap, baik Pak Hadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Pak Hadi Mulyadi, yang saya hormati Pak Irwan Peco, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu demi satu di peserta acara pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Timpos, Pak Nur Rahman atas inisiatifnya untuk kembali merefresh diskusi tentang IKN ini yang tenggelam hampir kurang lebih 1 tahun lah ya. Genap 1 tahun Pak hari ini. Ya, genap 1 tahun saat pandemik ini melanda dunia dan Indonesia. Kita pun tenggelam di dalam bingar-bingar persoalan IKN gitu. Tapi apapun itu saya meyakini pertama ada beberapa hal penting yang dalam pengamatan saya ini perlu kembali membangkitkan optimisme itu, bahwa sampai pada hari ini tidak pernah ada pernyataan dari pemerintah pusat, Sekyu, Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa IKN itu ditunda, batalkan. Ya, tidak pernah ada sampai pada hari ini yang menjelaskan bahwa IKN itu ditunda atau dibatalkan. Itu menjadi catatan penting dan optimisme kita ke depan. Kemudian tentu turunan daripada itu semua adalah persoalan yang berhubungan dengan rancangan undang-undang IKN. Ini masih agak simpang siur juga ini, mungkin Pak Irwan akan bisa menjawabnya. Ada beberapa kelompok yang mengatakan itu draft sudah berada di DPR RI, tetapi belum terbahas karena juga persoalan COVID. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa memang draftnya itu belum ada. Tapi saya meyakini bahwa persoalan draft yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, saya meyakini itu ada. Karena tidak mungkin sebuah ide besar, sebuah ide yang menyangkut berbangsa dan bernegara itu tidak dilengkapi dengan rancangan undang-undang itu. Bahkan dalam beberapa diskusi kami di Bappenas beberapa waktu yang lalu, awal-awal kita membangun narasi yang berhubungan dengan IKN ini, draft itu sudah ada. Jadi memang mengingat pada saat itu hingar-bingar berada pada
wilayah teknis, ya kemudian ada desain di situ, ya kan, yang diperlombakan, kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan. Jadi yang menyangkut regulasi ini agak tertunda, tapi bukan berarti tidak ada. Saya meyakini itu tidak mungkin pemerintah pusat ujuk-ujuk membangun sebuah narasi tentang IKN ini tanpa landasan draft rancangan undang-undang itu. Secara kasat mata saya memang belum melihat bendanya, tetapi saya meyakini itu ada. Itu yang catatan kedua. Catatan ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh kita yang berada di Kalimantan Timur ini, Pemprov Kaltim atau pemerintah Penajam Pasir Utara atau pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten kota yang lainnya, ya tentu adalah wait and see. Kita berharap COVID ini bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun kita juga berhadapan satu uncertainty yang cukup tinggi. Manakala persoalan COVID ini memang belum dinyatakan rampung oleh WHO, karena WHO sendiri memprediksi COVID ini akan rampung 100% dalam 2 tahun ke depan. Kalau 2 tahun ke depan itu artinya kalau kita berada di 2020, 2022. Saya mengatakan kita tidak to be late di dalam persoalan IKN. Kalau toh pada akhirnya ini memang 2022, ya memang rasa-rasanya platform pemerintah pusat juga palingan terlambat H-1, karena kan platformnya adalah peletakan batu pertama itu di 2021. Nah, kalau kita mau mengikuti saran daripada WHO yang split waktunya di 2022, ya tinggal H-1 lah keterlambatan itu. Dan saya pikir ini biasa-biasa saja toleransi kita, karena memang kita di Indonesia berada pada satu situasi extraordinary. Keterkaitannya dengan hal tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, memang kita harus melakukan sesuatu. Nggak bisa juga kita terperangkap gara-gara COVID ini seberatan lumpuh dunia akhirat, gitu kan? Lumpuh 7 penjuru angin, lumpuh ekonomi, lumpuh apapun, nggak bisa juga seperti itu. Tanpa mengurangi makna bagaimana kita memitigasi COVID-19 itu dengan berbagai macam protokol kesehatan dan intervensi biaya daripada APBN maupun APBD dalam rangka memitigasi itu, maka sisi yang berhubungan dengan IKN yang di format dalam perspektif daerah, apakah Pemprov maupun kabupaten kota, itu so must go on, Mas Nur Rahman. Nggak bisa kita membuat sebuah alasan bahwa gara-gara COVID ini kita di daerah juga tengkurap begitu. Optimisme itu ada di PPU ya. Kebetulan saya sebagai tenaga ahli bupati sekarang ini sudah menyiapkan tenaga kerja yang berhubungan dengan persiapan IKN. Kami membangun pelatihan, ada 1.000 nanti tenaga kerja yang berhubungan dengan pengolahan batako dan bata dan batako. Dapat dibayangkan Mas Nur Rahman, itu berapa miliar bata yang akan dibuat di dalam IKN itu. Masa hanya untuk keperluan batako, hanya untuk keperluan bata, kita harus mendatangkan dari Surabaya, mendatangkan dari Medan. Aneh-aneh pula diceritakan. Nah itu, jadi kami sekarang sudah menyiapkan 1.000 orang tenaga kerja yang memang kita latih, dan Pak Bupati Penajam Pasir Utara AGN memberikan diskresi menyiapkan pelatihan itu. Kemudian nanti kami juga akan melatih ada sekitar 300 orang penjahit yang pada akhirnya ini kita berikan mesin jahit dalam rangka kita membuat konveksi. Jadi konveksi nanti yang berhubungan dengan seragam pegawai negeri sipil yang 1,5 juta tidak perlu lagi didatangkan di Sidoarjo, tidak perlu lagi didatangkan di Jawa Timur. Itu low tech yang bisa dikelola oleh BUMDes setempat. Jadi kami menempatkan itu mesin 20 sekian puluh unit kita belikan melalui bantuan keuangan Bupati. Kemudian kita anak-anak pengangguran yang ada di PPU, wanita, perempuan, ibu-ibu, itu akan kita latih menjahit. Kemudian kami juga melatih apa yang dibutuhkan pada saat itu satpam. Ada berapa puluh ribu satpam nanti yang akan mengisi warna daripada itu semua. Ya kan, tenaga kerja satpam. Kemudian cleaning service yang berhubungan dengan perawatan dan pemasangan AC. Coba berapa juta AC itu nanti yang harus dipasang. Masa kita mengimpor
orang dari Surabaya, orang dari Jakarta, orang dari Sulawesi hanya gara-gara untuk memelihara dan memasang AC. Kan kita bisa dilakukan. Nah, akhirnya jujur kita akan mengakui format-format seperti itu kami siapkan di 2020 ini. Kami siapkan, dan Pak Bupati menggelontorkan dana pelatihan untuk masing-masing desa itu ada 200 juta untuk membackup pelatihan yang berhubungan dengan satpam, pelatihan berhubungan dengan sopir yang kami beri SIM-nya, lengkap dengan SIM-nya, satpam, kemudian pemasangan AC, perawatan AC, kemudian tukang jahit yang akan membuat konveksi. Jadi ada mesin ada pabrik konveksi nanti di situ. Kemudian juga yang perlu kita pikirkan ya, coba berapa banyak itu kantinnya nanti, Mas Nur. Ratusan kantin di setiap kementerian itu kan yang dibutuhkan. Nah, bagaimana kantin yang higienis, bagaimana kantin yang sehat, ini tentu ada sertifikatnya. Nah, ini yang kami siapkan. Jadi kami nggak berpikir muluk-muluk tuh yang high tech segala macam. Yang lower ini yang kami pikirkan. Artinya kita dari level basic pun minimal Pak ya, di level basic kita sudah punya peluang untuk menggerakkan ekonomi Pak ya. Setuju. Dan pintu untuk arah itu, Bupati menggelontorkan masing-masing desa itu ada 200 juta untuk pelatihan itu semua. Jadi nanti kami akan ada 1.000 orang, misalnya 1.000 orang satpam yang sudah memiliki sertifikasi. Kemudian ada 1.000 orang sopir yang sudah kami beri SIM-nya. Kemudian ada sekian ribu orang yang akan bisa membuat pabrik batako dan bata, dan seterusnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kami di PPU itu memiliki optimisme yang tinggi bahwa tenaga kerja di tingkat dasar ini kita siapkan. Jadi terus terang bahwa ada isu yang berhubungan dengan COVID, kita memang terhempas, betul kita terhempas. Tapi kami tidak kehabisan akal, tidak mati pikir kami di situ begitu. Dan alhamdulillah Pak Bupati Abdul Ghafur Masud melihat itu semua. Jadi tenang saja Mas Nur Rahman. Ibaratnya kami sudah menyiapkan pasukan pasukan khusus di tingkat lower ini yang saya pikir ini tidak membutuhkan tenaga kerja yang high tech, yang pendidikan tinggi, yang nyata-nyata saja yang ada di depan mata, dan kita berkontribusi untuk itu. Baik Pak Haji Sofyan, mungkin satu poin nih Pak yang saya mau tanyakan, mungkin sebelum kita geser ke Pak Irwan karena slide beliau sudah disiapkan. Pak Haji Sofyan, kita kan sekarang dalam keadaan resesi, dan seandainya sesuai jadwal, artinya kick off untuk IKN ini kan di 2021 Pak, semundur-mundurnya tadi kan 2022. Apakah aktivitas di 2021 kemudian 2022 itu bisa cukup tidak? Apakah cukup untuk membuat ekonomi kita ini rebound Pak, baik secara regional di Kaltim ataupun nasional Pak? Saya malah dalam prediksi saya dalam kapasitas ekonomi makro ya. Walaupun ekonomi Kalimantan Timur di triwulan kedua kemarin itu kita di triwulan kedua nanti kemarin kita minus 5,42%, strategi kita asalkan kita tetap di manajemen kita di triwulan ketiga, maka itu recovery Mas Nur. Kita akan recovery. Dan di per Januari 2021 saya memprediksi mudah-mudahan ini benar melalui berbagai modal ekonomi yang saya bangun, itu kita positif. Kita positif di triwulan ketiga, di triwulan keempat, kalaupun memang kita positif, palingan berada di angka minus 1%, 1,5% lah. Tidak seperti sekarang kan 5,24% di triwulan kedua. Nah, treatment kita berada di triwulan ketiga. Nah, begitu kita ekonomi kita recovery di per 1 Januari 2021 yang akan datang, maka saya meyakini bahwa Kalimantan Timur akan leading begitu. Kalimantan Timur akan leading dan siap membackup IKN karena memang kita berada pada posisi yang positif pertumbuhan ekonominya walaupun masih rendah, tapi tetap positif. Baik Pak Haji Sofyan. Sepertinya ini saya melihat Pak Alex sudah tidak sabar menjawab, tapi mungkin kita ke Pak Irwan dulu karena beliau sudah menyiapkan slide. Mungkin host bisa membantu untuk slide dari Pak Irwan. Terima kasih Pak Haji Sofyan. Siap. Silakan Pak Irwan.
Pak Irwan, sambil menunggu Pak Irwan ready, saya seperti kita kehadiran perwakilan dari Kecamatan Sepaku sebagai ring 1. Ini Pak Rispan, betul Pak? Ya, Pak Irwan sudah kembali. Silakan Pak Irwan, kita sudah siapkan, host sudah menyiapkan slide untuk dipresentasikan. Pak Irwan bisa mulai. Masuk ya? Ya, masuk Pak. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Sofyan. Mungkin saya lebih mengupdate informasi dalam sisi progres IKN ini. Ya, kalau saya hampir bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi yang memulai, ya Pak Jokowi yang mengakhiri. Artinya terkait IKN ini saya optimis ini akan terwujud ya, tepat waktu di 2024 dengan alasan-alasan yang jelas pula ya dan konstitusional. Ya, mungkin next, mungkin bisa lihat. Next. Mana hostnya? Pak Reda bisa ya. Ya. Nah, ini kan terkait prolegnas prioritas 2020 kan ada perubahan ya karena adanya krisis kembar ya. Adanya pandemi COVID-19, berikut resesi ekonomi, kemudian tadinya begitu ya yang kemudian direncanakan dalam program legislasi nasional, namun ada perubahan di tengah jalan, namun Balik tetap memasukkan ya untuk rancangan undang-undang tentang IKN, bahkan kemudian masuk dalam klaster Omnibus Law. Nah, memang posisi saat ini RUU IKN ini draftnya belum disampaikan ke DPR RI, masih di meja Pak Presiden. Tapi yang perlu diketahui bahwa RUU Omnibus Law sudah berproses dan klaster IKN-nya sendiri juga masuk dalam RUU Omnibus Law. Jadi saya sih optimis, namun memang tidak etis ya jika kemudian isu IKN ini mengalahkan perhatian pemerintah, fokus pemerintah terhadap penanganan COVID-19 berikut fokus pemerintah pada pemulihan ekonomi nasional. Next. Ya, nah alasan lainnya juga kenapa optimis, karena semua kementerian itu sebenarnya sudah punya rencana sampai 2024. Nah, dalam hal ini saya di Komisi 5 ya terkait mitra saya di Komisi 5, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Desa juga sudah punya rencana sampai dengan 2024. Contohnya saja misalnya bisa dilihat di screen terkait PUPR. Jadi sangat jelas di sini perencanaannya bagaimana kemudian 2024 itu proses pemindahan IKN. Kalaupun ada pelambatan saya pikir iya, tapi dalam hal sisi pelaksanaan fisik, kalau kemudian 2020 ini selesai ya legal standingnya berupa undang-undang IKN ataupun dalam Omnibus Law itu, maka 2020 sampai dengan 2023 ini untuk bangunan khusus ya Istana, Presiden, Wapres termasuk kompleks MPR, DPR, DPD dan kementerian itu bisa selesai. Kemudian di 2019 mulai perencanaan juga sampai 2023 berikut pelaksanaannya untuk pembangunan infrastrukturnya. Ya ada sumber daya airnya bagaimana, kan sudah mulai itu ada dukungan-dukungan di Balikpapan, kemudian di PPU, di Kukar untuk pembangunan bendungan ya. Kemudian sumber daya air dan lain-lainnya, kemudian perencanaan jalan dan jembatan. Semua udah selesai tuh, termasuk dengan perumahan. Coba lanjut. Artinya step by step sudah jelas Pak ya?
jadi bahkan kebutuhan air baku, Nah. asumsi jumlah populasi semua sudah dihitung, terkait pengendalian banjir, drainase, infrastruktur energi juga, kemudian jalan semua juga sudah diperuntukkan next dengan asumsi 307.000 unit hunian ya untuk 1,5 juta Bahkan orang. sampai lajur sepeda Pak ya, sudah disiapkan juga. Termasuk perencanaan rel kereta api, fasilitas pejalan kaki. Lanjut. Nah, ini bahkan distribusi pembiayaan juga sudah dihitungkan. Artinya sumber daya airnya itu berapa per tahunnya sampai 2024. Kemudian jalan, jembatan, pemukiman termasuk perumahan sudah ya, bahkan kemudian ada grafiknya total kebutuhannya per tahunnya dari 2020 ini kemudian 2021. Ini kan kita lihat kan sedikit ya untuk di 2020 ini ya 0,9 triliun. Saya pikir ini juga sudah berjalan ya karena sifatnya masih perencanaan, master plan dan lain-lain. Nah, memang fisiknya di 2021 bisa dilihat ya sampai dengan 2024. Nah, di sini untuk PUPR-nya ya seperti ini nih kebutuhannya. Dari sumber daya air, jalan, jembatan, pemukiman sampai dengan perumahan. Lanjut. Nah, konektivitas terkait perhubungannya pun semua udah ada perencanaannya ya. Bagaimana kemudian konektivitas multimoda di IKN nanti, kereta api, kemudian jalan raya, kereta api semua sudah ada ya, mana kemudian antar kota, kemudian MRT-nya mana, termasuk pembangunan stasiun IKN, stasiun besar sama stasiun MRT. Berikut juga multimodal lautnya juga sudah direncanakan semua ya. Lanjut. Nah, ini konektivitas maritimnya juga semua sudah disusun di Kementerian Perhubungan dan sudah dibahas, termasuk juga dukungan infrastruktur pendukung dari kabupaten-kabupaten lain ya, dari Pasir, dari Samarinda ya, termasuk dari Kutai Barat dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, ini konektivitas udaranya ya, bagaimana kemudian mulai 2020 kemarin, tahun depan pun ada pengembangan domestic airport Samarinda, kemudian Spinggan, termasuk perencanaan untuk PPIP airport. Ini jalan terus nih untuk dukungan IKN itu jalan terus. Walaupun untuk di lokus IKN-nya tentu menunggu legal standing RUU IKN itu. Lanjut. Ya, nah ini untuk dukungan multi airport sistemnya ya, semua ada, kita rencana melalui Komisi 5 rencana kembangkan. Kita mulai tahun depan termasuk pengembangan data dawai di Mahulu ya, kemudian pengembangan pelabuhan di Pasir, di Utim ya, bertahap untuk kemudian mendukung konektivitas multimoda terkait IKN ini. Lanjut. Bisa ya. Nah, pengantar saya itu seperti itu di awal ya, nanti kita bisa diskusi ya. Tapi pada intinya saya juga pernah menanyakan langsung pada Pak Luhut ya, waktu itu beliau sebagai PLT Menteri Perhubungan, gimana nasib IKN ini Pak Menteri, saya bilang. Nah, Pak Luhut langsung jawab bahwa pada intinya memang jalan terus, memang, tapi memang tidak etis kemudian kalau kita menjadikan IKN ini sebagai isu utama bangsa saat ini ya, karena kita tahu bahwa memang fokus sekarang ini bagaimana kita bisa menangani COVID-19 ini secara tuntas dan kemudian menyelesaikan dampaknya kan banyak banget itu dari sisi ekonomi, sosial dan lainnya ya. Saya pikir tetap optimis karena Kaltim berhak ya menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Merdeka. Baik Pak Irwan, tadi saya simpulkan sedikit Pak ya, bahwa memang draft masih belum masuk ke Dewan, tapi di klaster IKN RUU Omnibus Law itu sudah masuk. Kemudian dari kementerian juga step by step tahap pemindahan ibu kota ini sudah disiapkan Pak, bahkan sampai serinci pembangunan infrastruktur yang kecil sekalipun. Baik, dari Pak Irwan kita akan lanjut karena sudah bergabung dari Bappenas, ada Pak Rudi Prawira Dinata dari Deputi Pengembangan Regional Bappenas. Selamat bergabung Pak Rudi. Mungkin
bisa langsung ini Pak menyampaikan mungkin update dari pemerintah pusat terkait pemindahan IKN ke Kaltim ini. Silakan Pak Rudi. Belum jam 1. Oke, terima kasih. Kedengeran nggak suaranya? Agak kecil Pak suaranya. Ini speakernya jauh. Bentar ya. Ya. Gimana suara saya cukup jelas? Ya. Masuk Pak. Cukup Silakan jelas, Pak ya? Rudi. Cukup Ya. jelas. Jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangannya dan juga kesempatannya untuk sharing mengenai progres tentang negara. Seperti di undangan, karena ini sifatnya diskusi, saya juga nggak sempat menyiapkan paparan, tapi saya akan menyampaikan beberapa isu, nanti kita bisa share lah beberapanya. Ya, Pak Rudi. Ini, halo? Ya, baik Pak. Saya harus tetap pakai masker ya, karena Ya, Pak. di ruangan tertutup itu bahaya katanya. Siap. Silakan Jadi, Pak Rudi. kalau kurang jelas, tolong sampaikan aja. Siap. Jadi, ya sebagaimana sudah direncanakan, memang ini sudah setahun ya, saya juga Ya. nggak sadar. Genap setahun Pak. Genap setahun ya. Ya. Jadi intinya mengenai, mungkin saya mau sampaikan bahwa kan sering pertanyaan, ini gimana lanjut apa enggak gitu kan. Mungkin saya tegaskan bahwa secara prinsip pemerintah tetap akan menjalankan ini. Nah, coba kembali memang sekarang ini kan dengan kondisi yang saat ini adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya Bapak Presiden melihat perkembangan yang ada juga. Jadi kita juga dari pengalaman yang ada, kalau kita baru bicara sedikit aja mengenai ibu kota negara, seolah-olah kita jadi nggak sensitif gitu loh. Nah, padahal kan sebetulnya di sisi lain pembangunan ibu kota juga bisa jadi salah satu penggerak ekonomi ke depan gitu loh. Nah, itu apa? Tapi memang kembali momentumnya itu harus pas lah gitu loh. Itu yang mungkin dipertimbangkan oleh Bapak Presiden. Kemudian mengenai undang-undang RUU-nya itu sekarang sudah ada di Presiden. Nah, tentunya Presiden akan menyampaikan ke ke DPR itu pada waktu yang pas, gitu kan. Semua perhitungannya sudah ada di beliau lah. Kita manut aja. Kemudian mengenai badan otorita juga sama. Badan otorita itu juga sudah kita siapkan perpresnya. Ya nanti kalau yang sudah siap semua tentunya dirilis jadi semua sebenarnya karena tergantung dari momentum yang ada sekarang. Sekarang ini kan kalau kita lihat kembali isu yang sekarang ini kan isu pandemi ini. Nah, kalau lihat trennya kan isu pandemi COVID ini juga belum ada penurunan yang signifikan, jadi masih terus meningkat. Kan artinya tahap ini pun kita masih menunggu penurunan yang baik. Itu kan juga kembali artinya apa? Kita harus tetap fokus, semua pemerintah daerah dan pusat harus fokus ke sana. Bagaimana kita ingin mendorong ekonomi, tapi di sisi lain juga kesiapan masyarakat, pemerintah juga harus dipastikan betul. Ya. Pengalaman jangankan di kita, di negara lain aja yang sudah kurvanya turun itu bisa naik lagi kan gitu. Nah, sekarang kita relatif belum turun. Artinya apa? Ya, kesiapan Pemda, mindset masyarakat itu apakah sudah siap di sana belum? Gitu kan? Artinya kembali itu juga sangat tergantung dari kita semua, gitu loh. Sekarang kondisi Kaltim juga sama kan meningkat terus, gitu kan, walaupun angkanya jadi artinya kita yang jadi prioritas utama untuk pemerintah adalah bagaimana mengendalikan pandemi ini. Nah, kembali lagi ke IKN. Jadi kami di Bappenas tentunya tetap menyiapkan ini, gitu loh, menyiapkan master plan-nya, kemudian nanti di dalamnya ada juga urban design-nya yang kembali kita menyiapkan ini tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan teman-teman yang lain, ya kan? Kementerian PUPR, dengan BPN, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lain. Nah, ini yang terus kita siapkan. Nah, mungkin yang satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, terutama untuk masyarakat di Kalimantan Timur, itu adalah
kita memang memindahkan ibu kota pusat pemerintahan, ya kan? Pusat pemerintahannya, namun kegiatan ekonomi kita tetap di Jakarta tetap kita jaga. Nah, di sisi lain kita ingin ada pergeseran ekonomi dari barat ke timur, ya kan? Karena kontribusi ekonomi dari Jawa dan Sumatera ini sudah 35 tahun kan relatif terlalu tinggi, di atas 56% malah. Nah, kita ingin terjadi pergeseran. Caranya gimana? Kalau pusat ekonomi tetap di Jakarta, pemerintahan yang dipindahkan saja. Nah, kita harus create pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, IKN sendiri kita desain konsepnya sebagai Forest City, clean, beautiful, sustainable, kedepannya jadi seperti apa. Nah, bagaimana kita untuk memastikan sementara kita ingin pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kalau kita bisa pertumbuhan ekonomi baru, tentunya kan dari industri yang biasa, regular harus kita dorong. Sektor-sektor apa yang kita bisa bangun. Nah, inilah tentunya kita di dalam menyiapkan ini salah satu keunggulan Kalimantan Timur itu sebagai ibu kota, karena lokasi yang memungkinkan untuk dibangun itu juga dekat dengan kota existing, Balikpapan dan Samarinda. Nah, ini yang ke depan kita sudah siapkan sebagai daerah metropolitan area yang baru. Jadi 3 kota IKN, Balikpapan, Samarinda nanti menjadi motor penggerak ekonomi nanti ke depan. Nah, tentunya banyak hal yang harus disiapkan. Kita sudah menganalisis sektor-sektor apa saja yang kita bisa kembangkan. Karena apa? Kembali sektor-sektor ini juga akan menggerakkan nanti urbanisasi seperti yang kita harapkan. Kita akan mendesain ibu kota sebagai inklusif urban area, tapi dengan manajemen yang terkontrol gitu loh, seperti itu. Tentunya kita sudah hitung proyeksi-proyeksinya. Nanti kalau sektor-sektor dikembangkan, apakah di Balikpapan, Samarinda, atau mungkin di sekitar Kendaraan dan bahkan di bawahnya, itu juga nanti kira-kira menarik kesempatan tenaga kerja yang baru berapa, gitu kan? Nah, ini nanti akan berapa menambah di ibu kota. Sudah kita hitung. Jadi itu yang kita hitung. Itu yang pertama dari sisi ekonomi. Nah, tentunya kita juga kita menyiapkan ini bukan hanya menyiapkan ibu kota, tapi bagaimana link dengan wilayah-wilayah yang lain. Bagaimana ibu kota yang baru, ibu kota negara yang baru, bersama 2 kota yang ada, sebagai 3 kota, metropolitan area, konektivitasnya dengan wilayah yang lain, termasuk juga kota-kota nanti yang ada di Kalimantan. Jadi dampaknya tentunya bukan hanya di Kalimantan, tapi di Kalimantan Timur, tapi juga di Kalimantan. Gitu kan? Nah, itu. Kemudian dari sisi lingkungan hidup, jelas kita ini juga pada waktu memilih Kalimantan, menetapkan Kalimantan pun wilayah, tantangan yang terbesar adalah bagaimana meyakinkan atau memastikan bahwa Kalimantan sebagai paru-paru dunia itu bisa terjaga. Itu tentunya tantangan kita yang terbesar. Jadi kita harus meyakinkan semua pihak, dan apa yang sudah kita siapkan memang sudah kita laksanakan. Kemudian di Kalimantan Timur yang sudah kita tetapkan di PPU dan Tukar ini, itu kita sudah menetapkan 256.000 hektar. Ya kan? Nah, itu kita dengan komitmen untuk membangun kota yang hijau, sebagai sustainable city, sebagai forest city, kota yang ada di dalam hutan yang kita kelola, itu sudah menetapkan indikatornya itu paling tidak 70-72% itu tetap menjadi hutan tutupan. Hutan tutupnya terjaga. Nah, faktanya yang ada berapa? Kita sudah survei dari rapid assessment, kajian cepat, KLHS, itu ternyata yang di 256.000 hektar itu tinggal 40% yang hutan tertutupnya. Nah, itu kan ini dari tanggung jawab kita semua loh. Oh, iya. Bukan jadi teman-teman di Kaltim juga harus memastikan ini tuh ternyata seperti ini ya. Nah, selama ini gimana sih gitu loh. Kan jadi jangan dibalik gitu. Saya sering terus terang sudah beberapa kali dikejar sama wali. Ini gimana nanti hutannya rusak? Padahal sekarang kondisi yang ada pun udah seperti itu gitu loh. Baik. Nah, dengan 70% kita target 40% yang sekarang yang ada. Artinya 30% yang ada itu harus kita hutankan kembali, kita kembalikan fungsi-fungsinya. Itu juga tantangan tersendiri kan, tidak mudah. Itulah komitmen kita. Kemudian dari masyarakat tentunya kita
memastikan juga masyarakat yang ada di tempat di sana menjadi bagian dari kota itu sendiri. Nggak kepikiran kita akan menggusur mereka sama sekali, tidak. Itu akan menjadi bagian dari kota yang ada. Tentunya kita harus desain rancangnya seperti apa, pendekatannya seperti apa, pemahaman masyarakat setempatnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang sudah kita siapkan antara lain sejauh ini, dan kita terus pertajam. Dan tentunya dengan adanya COVID-19 ini juga banyak persiapan yang jadi terhambat juga. Survei susah. Kemarin kita ada diskusi di mana di Samarinda, kolam-kolam ada yang positif gitu loh. Nah, jadi kita semakin seram juga gitu loh. Jadi mau percepat juga agak sulit. Mungkin sementara itu ya sebagai pembuka ya. Mudah-mudahan cukup untuk bahan diskusi. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Pak Rudi, sebelum kita bergeser ke Pak Wagub atau mungkin Pak Prof. Aswin, Pak Rudi, saya mau bertanya satu hal, Pak, terkait progres Badan Otorita, Pak. Itu di level pusat mungkin sudah ada update, sudah sejauh mana, Pak? Barangkali ada informasi. Sudah saya sampaikan tadi di depan. Ya. Badan Otorita itu sekarang sudah di segmen. Nah, tinggal presiden memang masih ya menunggu presiden menurut waktu yang pas gitu loh. Gitu. Jadi ya siapa nanti ketuanya gitu ya, semua itu di presiden lah. Kita saya juga nggak tahu. Ya posisi banyak yang teman-teman pasti tahu lah. Tapi itu mungkin nggak bisa dipegang juga, ya boleh juga kalau mau dipegang, tapi yang pasti itu semua ada di presiden. Karena berarti bersamaan dengan draft RUU itu, Pak, ya? Harusnya begitu, gitu loh. Okay. Ketika presiden mengatakan, oh ini kita siap, gitu kan, kita jalan, kita harus diskusikan dengan DPR, dengan DPR, kita juga harus jalan, karena nanti bersama-sama membahasnya, gitu loh. Baik. Seperti itu. Ya, baik, Pak Rudi. Terima kasih banyak, Pak, atas informasi terkininya dari pemerintah pusat. Saya akan lanjut ke Pemprov Kaltim. Mungkin saya coba menyapa Pak Hadi Mulyadi dulu. Pak Wagub sudah bergabung, Pak? Oh, ada Pak Wagub, Pak. Selamat siang, Pak Wagub. Maaf, saya nggak melihat itunya. Kalau Pak Wagub belum aktif, kita geser ke Prof. Aswin dulu. Pak Profesor dari Bapeda Kaltim, mungkin terkait ini, Pak, rencana pembangunan di lokasi IKN atau mungkin penyesuaian yang dilakukan Kaltim gitu, Pak, atas hadirnya IKN di wilayahnya ini, Pak. Mungkin Pak Prof. Aswin bisa menyampaikan pemaparannya. Silakan, Pak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang kami hormati dari Bappenas, dari DPR RI, dari Balikpapan, dari Samarinda, dan sebagainya. Kalau tadi Pak Haji Sopyan optimis, kami juga termasuk yang optimis sebenarnya. Termasuk Pak Iwan tadi, saya perhatikan sudah optimis, karena apa? Kalau kita membaca sejarah, memang sejak zaman Belanda itu akibat tidak dilanjutkan, sebenarnya selalu setelah berakhir jabatan presiden, berakhir pula rencana itu. Nah, berbeda dengan sekarang sudah ditindaklanjuti, sudah ada membentuk berbagai kebijakan, ada undang-undang, ada peraturan presiden, kemudian mau membentuk badan otorita dan sebagainya. Saya kira di badan otorita ini yang paling penting. Kalau badan otoritanya itu punya kepentingan yang besar, bisa mengkomunikasikan dengan pemimpin selanjutnya, tentu akan bisa menjadi di Bapeda itu di tahun 2019-2020 semenjak ditetapkan 1 tahun ini, itu kita melihat bahwa kewenangan-kewenangan yang ada dari pemerintah provinsi itu antara lain penguatan infrastruktur. Jadi kemarin kami menerima surat dari kawan-kawan di Balai Jalan di Kalimantan Timur, itu sudah ada preservasi atau peningkatan jalan akses dari Simpang 38 Samboja menuju Semoy Paku Petung, yang saat ini digunakan sebagai akses utama menuju lokasi inti IKN.
Yang kedua, peningkatan Jalan Mula Warman yang terletak di wilayah pesisir Balikpapan menuju Samboja Kukar, yang juga direncanakan menjadi kawasan pengembangan IKN. Kemudian kontribusi pembangunan SPAM Tritip juga sudah sebagai kota exciting diproyeksi di Hinterland EKN. Saya kira itu beberapa hal yang sudah dilakukan. Kemudian penyiapan retnis kriteria dalam upaya percepatan pembangunan jalan akses dari jembatan Pulau Balang sebagai salah satu aksesibilitas utama IKN. Kemudian selama beberapa bulan terakhir, itu staf kami diajak untuk menentukan koordinat, diajak ke lapangan, diajak memfasilitasi. Terakhir kemarin dari Universitas Pertahanan, beberapa orang peneliti dari Universitas Pertahanan, terutama dari Kemaritiman, Angkatan Laut, itu melakukan penelitian di Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Dan banyak lagi kegiatan dari Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan Hidup yang melakukan berbagai hal yang kami kira ini sangat berbeda dengan kalau kita membaca sejarah sebelumnya. Panitia Agung yang dibentuk Presiden Soekarno, kemudian panitia yang dibuat oleh Presiden Soeharto untuk ke Jonggol dan sebagainya, memang berbeda. Mudah-mudahan dalam tempo singkat ini bisa terlaksana. Di daerah kita ini sebelumnya orang tidak melirik, bahkan lari. Sekarang setelah ditetapkan ini ada yang mau mengimpeskan di bidang kereta api, railway dari dalam negeri bahkan, dan beberapa perusahaan pembangkit listrik tenaga surya ingin memanfaatkan lahan yang sekarang ini ditinggalkan oleh petambang-petambang yang ada. Mereka ingin membangun perusahaan pembangkit listrik untuk suplai ke PLN dan sebagainya. Saya kira gula dari kegiatan IKN ini sangat menarik sekali buat kita semua. Dan tahapan-tahapan ini memang sedikit tertunda. Tapi kalau kita perhatikan dengan sudah ditemukannya vaksin dan sebagainya, saya kira tahun depan ini pasti sudah mulai intensif. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang tadi disebut tidak etis kalau kita lebih mengutamakan IKN daripada perhatian terhadap penanganan kesehatan akibat COVID dan pemulihan ekonomi yang ada, itu memang waktunya lah kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa jalan ini, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Profesor. Terima kasih banyak Pak Profesor Hasyim atas pemaparan dari Bapeda Kaltim. Mungkin supaya nggak terlalu jauh dari provinsi kita ke kota Balikpapan. Dari Bapeda Kota Balikpapan ada Pak Agus Budi. Barangkali sebagai pintu masuk ini Pak, Balikpapan mungkin sudah merencanakan dalam 5 atau 10 tahun ke depan terkait penyesuaian pembangunan setelah ditetapkannya Kaltim sebagai IKN. Agus Budi, saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar. Izin saya share screen bahan beberapa informasi. Baik, pertama mohon maaf Bapak Wali Kota hari ini tidak bisa bergabung karena kebetulan ada kegiatan yang sama. Kemudian tadi pagi saya ditugaskan ada beberapa hal yang mungkin mohon izin untuk disampaikan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Irwan dan Pak Rudi dari Bappenas bahwa sebenarnya untuk posisi Balikpapan sebagai pintu gerbang, saya kira keputusan terkait IKN ini memang berada di pemerintah pusat. Namun kami pemerintah Kota Balikpapan selalu siap. Memang awalnya kami juga merasa agak dalam tanda petik sedikit pesimis dengan kondisi COVID. Apalagi kalau kita perhatikan izin. Ya, kalau kita perhatikan untuk dampak COVID itu sendiri terhadap perekonomian nasional ya, ini kalau ini hasil dari berita resmi statistik itu untuk ekonomi nasional triwulan kedua 2020 itu terkontraksi 5,32%.
Kemudian kita lihat lagi untuk Kaltim sendiri juga sama posisinya. Untuk triwulan kedua itu juga 5,46%. Kemudian Balikpapan sendiri meskipun masih ada pertumbuhan, tapi juga menurun drastis. Di awal IKN itu diumumkan, itu sebenarnya kami sudah cukup signifikan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD kami dan juga perekonomian Balikpapan, karena pada waktu itu rapat-rapat terkait dengan IKN itu sendiri banyak dilakukan di Kota Balikpapan. Namun apapun itu, kondisi COVID ini memang karena tidak bisa kita kita hindari, Balikpapan tetap melakukan persiapan dalam rangka untuk menyambut IKN, terutama sebagai pintu gerbang dan juga sebagai beranda IKN itu sendiri. Jangan sampai nanti ketika IKN ini benar-benar direalisasikan, itu ternyata Balikpapan ini hanya sebagai pintu lintasan saja. Saya izin untuk menyampaikan progres apa yang sudah kita lakukan di Kota Balikpapan. Ya, pertama kami sebenarnya sudah memetakan tantangan dan strategi Kota Balikpapan dalam rangka sebagai penyangga utama dan sekaligus pintu gerbang IKN. Kami sudah memetakan daya dukung dan daya tampung yang yang ada di Kota Balikpapan. Di sini kalau kita perhatikan sebenarnya Balikpapan ini mempunyai keterbatasan, tetapi sebenarnya keterbatasan itu kita jaga untuk menjaga agar Kota Balikpapan ini menjadi kota yang tetap nyaman dihuni bagi penduduknya. Maka di sini ada kebijakan tata ruang 5248 yang mempertahankan bahwa luasan terbangun ini hanya 48% dari luas Balikpapan. Kemudian kita juga punya komitmen untuk tidak membuka pertambangan. Kemudian juga kondisi topografi Balikpapan sendiri itu sebenarnya hanya 15% saja yang datar yang mudah untuk dilakukan pembangunan. Kami juga punya 2 hutan lindung yang merupakan memiliki fungsi strategis sebagai tandonnya Kota Balikpapan. Nah, kami sudah memikirkan untuk menyusun konsep pembangunan dengan bekerja sama dengan kawasan perkotaan yang ada di sekitar Balikpapan untuk mengatasi keterbatasan daya dukung dan daya tampung itu sendiri. Nah, dari hasil kajian daya dukung, itu sebenarnya jumlah penduduk di Balikpapan yang bisa dilayani dengan kondisi saat ini, itu kurang lebih hanya 1 juta jiwa saja. Sementara untuk existing sampai dengan 2019 ini, penduduk Balikpapan sudah 670.000 jiwa. Sehingga ini nanti kalau ada penambahan 1,5 juta dan sebagian nanti bermukim di Balikpapan, ini saya kira menjadi tantangan bagi Kota Balikpapan. Kemudian selanjutnya, saya izin. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aswin terkait dengan keterbatasan sumber air baku. Ini juga sudah kita petakan. Kami masih ada defisit sekitar 600 liter per detik dan beberapa rencana ini sudah kita programkan. Kemudian juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, ya kami juga punya profil terkait sumber daya manusia. Nah, ini kita juga sudah memikirkan estimasi apabila nanti jumlah penduduk IKN yang 1,5 juta itu sebagian bermukim di Kota Balikpapan. Sehingga nanti sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan pendukung lainnya itu juga perlu kita rencanakan, terutama mulai di tahun 2021 ini sudah mulai kita pikirkan. Kemudian untuk kualitas ekonomi berkelanjutan sendiri, pertumbuhan ekonomi Balikpapan memang pada awal diumumkannya IKN itu sampai ke angka 5%. Nah, saat ini sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia, karena kondisi COVID ini menurun kurang lebih 1,2 sampai dengan 1,8%. Tapi kami optimis di triwulan ketiga nanti, mudah-mudahan kalau COVID ini sudah bisa kita selesaikan, kita atasi, di Januari itu bisa meningkat kembali. Nah, kami juga sudah mempertimbangkan ada hasil kajian dari Bappenas bahwa ketika nanti IKN ini mulai konstruksi, itu sebenarnya Balikpapan yang diuntungkan. Karena proses konstruksi itu base-nya pasti berada di Kota Balikpapan. Dan di situ diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat hingga 7,3%. Dan di situ juga akan membuka kesempatan kerja.
Kemudian beberapa usulan itu sudah kami sampaikan terkait dengan kesiapan Balikpapan untuk sebagai pintu gerbang dan beranda IKN. Ini Bapak Ibu, usulan-usulan ini terkait dengan usulan proyek strategis nasional Provinsi Kalimantan Timur. Memang proyek strategis Provinsi Kalimantan Timur, tapi ini yang berwarna hijau ini adalah yang berlokasi di Kota Balikpapan. Ini semua yang saya yakini bahwa nanti ketika ini sudah direalisasikan, dan sebagai informasi bahwa ini secara prinsip sudah diakomodir oleh pemerintah pusat. Yang warna hijau ini adalah yang berada di Kota Balikpapan. Ya, antara lain akses jembatan Pulau Balang, kemudian pengendalian banjir ini sudah di MOU-kan dengan pemerintah provinsi dan BWS. Ini lanjutannya ada jembatan tol Balikpapan Penajam, ini juga sudah dipertimbangkan. Kemudian Pelabuhan Peti Kemas Karyango ini juga sudah sudah direalisasikan. Terakhir, Bapak Ibu, inilah usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah pusat terkait dengan yang berlokasi di Balikpapan sendiri, yang menjadikan kesiapan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Ya, antara lain, pada waktu diskusi dengan Bappenas, ini ada Pak Rudi, perlu kami sampaikan Pak Rudi, bahwa pada waktu diskusi Bapak Menteri Bappenas ketika itu menyampaikan bahwa di kawasan IKN nanti akan dibangun perguruan tinggi atau institut untuk mendukung IKN. Nah, kami sudah bersurat secara resmi untuk kalau misalnya akan ada rencana pembangunan atau pembuatan institut, saya kira manfaatkanlah yang sudah ada di Kota Balikpapan, karena di Balikpapan kan ada ITK, ya. Barangkali nanti bisa dikembangkan di sini juga di Kalimantan Timur juga ada Universitas Mula Warman dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Kemudian penyelesaian jalan akses jembatan Pulau Balang dan jalan poros KIK, kemudian pembangunan flyover Simpang Muara Rapak, ya, kemudian pembangunan jalan tol layang Mula Warman yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Provinsi untuk mendukung operasional dari Bandara Sepinggan. Kemudian perpanjangan runway Bandara Sepinggan itu sendiri tadi disampaikan oleh Pak Irwan ya dari DPR RI. Kemudian monorel dan tram di Kota Balikpapan, dan tadi Pak Aswin juga menyinggung terkait dengan spam regional Spakus Moi. Kemudian juga kita usulkan spam regional Tebas-Sabo, kemudian waste to energy di Sampah Manggar, dan pembangunan tol laut Balikpapan, kemudian dukungan sarana prasarana dalam rangka penyiapan IKN, dan satu lagi adalah perubahan komposisi DBH Migas Kaltim dan Balikpapan disamakan dengan Papua dan Aceh. Ini sudah kita diskusikan pada waktu ada kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI itu di Hotel Cokro kalau tidak salah ketika itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Budi. Saya membayangkan kalau dari presentasi Pak Agus Budi ini Balikpapan jadi seperti kota-kota di negara maju, Pak, pemandangannya, kalau membayangkan pembangunannya. Ya Bapak Ibu, tentu semua sebelum sampai ke masyarakat untuk digunakan, infrastruktur ini pembangunannya tentu akan melibatkan pihak-pihak lain gitu, termasuk pihak swasta. Nah, dari kalangan pengusaha di forum ini kita sudah kehadiran perwakilan dari Kadin Kaltim, ada Pak Alexander Sumarno. Kalau belum berubah, beliau adalah Wakil Ketua Bidang Investasi ya, Pak Alex, mewakili Bu Dona yang berhalangan hadir. Mungkin Pak Alex dari sudut pandang para pengusaha, khususnya pengusaha lokal, apa nih yang diharapkan atau mungkin yang sudah direncanakan bahkan terkait pemindahan IKN. Saya persilakan Pak Alex untuk. Terima kasih Mas Rahman. Baik. Selamat sore para moderator, para narasumber sekalian. Selamat sore, Pak Adi, Pak Agus, Pak Rudi. Kami ada beberapa catatan, artinya ada beberapa proyek yang terlihat ada gerakan di kawasan Kaltim yang arahnya itu untuk mendukung IKN. Yang terlihat itu, yang pasti dari pantauan dari rekan-rekan kami, itu sudah ada proses pembebasan lahan untuk
bendungan di Sepaku Semoy. Terus ada proses survei untuk bendungan Safiak dengan yang di daerah itu Loajangan Selatan ya kalau kita bilangnya. Kemudian ada juga di proyek Balai itu bendungan Sungai Bulu. Kami ngelihat dari rencana kegiatan yang ada ini seharusnya ibu kota negara ini berjalan walaupun mungkin sekarang tertunda. Kalau dari pihak pengusaha sendiri, dari para, kalau kita bilang para pekerja-pekerja konstruksi, kami jelas mengharapkan keterlibatan pengusaha lokal di proyek-proyek yang ada ini, supaya ada penguatan pengusaha-pengusaha lokal di sini. Ini sejalan juga dengan ide yang digulirkan dari Kadin Pusat, juga mendukung upaya penguatan pengusaha-pengusaha daerah. Juga dari, kalau dari Kadin sendiri, intinya sebenarnya semua upaya menggiatkan kegiatan ekonomi daerah itu kita melihat dengan kasat mata bahwa ada ketidakadilan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Jadi kalau di Jawa itu sekitar 50-60%, 59% perekonomian berputar di Jawa, pembangunan 50-60%, 30% di Sumatera. Kalau Jawa dan Sumatera itu total mungkin 80%. Sisanya itu Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, itu yang dimaksud Indonesia Timur, Kalimantan, Indonesia, Nusa Tenggara, Bali, Papua, itu yang maju hanya Sulawesi Selatan. Jadi ketika Bapak Jokowi mencanangkan ibu kota negara di Kalimantan Timur, ini mohon maaf dengan segala lebih kurangnya, inilah presiden paling hebat dari seluruh presiden yang ada. Tepuk tangan buat Pak Jokowi. Kenapa? Karena ini langkah yang berani. Saya bukan mengatakan ini basa-basi. Ini langkah yang berani karena diperlukan biaya yang besar, diperlukan mobilisasi manusia, diperlukan perencanaan yang matang, diperlukan ketegasan atas kritikan perpindahan ini. Sehingga keputusan Jokowi ini luar biasa. Dan saya sebagai putra Kalimantan ini luar biasa. Begitu ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, bukan hanya Kalimantan Timur yang akan berkembang, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Indonesia Timur akan maju dan berkembang. Alki 2 yang dahulu dicanangkan sebagai alternatif dari Alki 1, begitu ibu kota negara pindah Kalimantan Timur, otomatis Alki 2 akan menjadi pusat pelayaran yang utama. Dengan demikian maka tidak ada kata lain kecuali tetap mendukung. Walaupun dengan COVID-19 ini memang sesuatu yang mau tidak mau kita harus bersabar. Karena ini bukan musibah Kalimantan Timur atau Indonesia, ini musibah 216 negara di seluruh dunia. Jadi mau tidak mau, baik Bappenas, Menteri Keuangan, Presiden, mengurangi kecepatannya. Dan saya juga mendengar dari pemaparan, kita sudah dengan Pak Irwan beberapa kali webinar ya Pak Irwan ya, kita juga sudah mendapatkan informasi baik dari Kementerian Keuangan maupun dari PUPR bahwa 2021 insya Allah ini akan mulai move on lagi, akan running. Tentu dengan syarat COVID-19 ini sudah berakhir dan ini harus kita bersama-sama. Kalau kita tidak fokus mengakhiri pandemi COVID-19 ini maka bisa terundur lagi. Dan alhamdulillah kita juga mendapat informasi dari 139 virus yang sudah masuk penelitian, 25 masuk uji klinis 1, 17 masuk uji klinis 2, dan 7 masuk uji klinis 3. Yang 7 itu salah satunya dari Moderna Amerika, dari Bioteknologi, dari Wuhan, dari Beijing, dari Tiongkok, dari Oxford, dan dari Rusia. Dan kita sudah berkomunikasi baik dengan beberapa negara yang intens dengan Sinovac Tiongkok. Itu dikabarkan 7 vaksin ini akan kemungkinan akan lulus uji klinis tahap 3 pada akhir tahun 2020. Artinya 2021 insya Allah kita sudah bisa mendapatkan vaksinnya dan mudah-mudahan kita sudah hidup normal, maka
sebagaimana hasil pertemuan kami dengan beberapa instansi vertikal, tahun 2021 maka itu akan menjadi momen besar pembangunan IKN. Dan saya minta dengan hormat anggota DPR RI khususnya Pak Irwan Peco untuk mengawal, Pak Irwan ya, untuk mengawal proses ini, dan karena Pak Irwan di Komisi 5 berkaitan dengan Departemen Kementerian Perhubungan dan PUPR termasuk di dalamnya, maka saya optimis Pak Irwan bisa memberikan masukan dan kita semua harus bersama-sama. Catatan-catatan disampaikan oleh Pak Haji Sopyan, Pak Aswin, Pak Agus dari Balikpapan ini harus menjadi perhatian, termasuk Pak Lutfi, harus perhatian kita bersama. Jangan sampai kemudian pembangunan ini menimbulkan masalah baru dalam tata kelola perkotaan atau tata kelola SDM di Kalimantan Timur. Makanya saya mengutip Pak Rudi, mohon maaf Pak Rudi, saya mengutip makalah Pak Rudi kemarin tentang trikota. Ini menarik. Jadi tidak boleh trikota ini harus menjadi 3 kota yang saling bersinergi. Ibu kota negara yang akan berada di Penajam dan sebagian Kutai Kartanegara dengan Samarinda dan Balikpapan ini harus menjadi segitiga kota yang akan membangun ibu kota negara ini. Jadi desain pembangunan IKN ini harus terhubungkan dengan pertumbuh kembangnya ibu kota Samarinda dan ibu kota Samarinda itu kan ibu kota Kalimantan Timur, Pak Rudi. Kalau Balikpapan itu ibu kota Kalimantan. Nah, kalau PPU ibu kota negara. Jadi ada jadi Samarinda ibu kota Kalimantan Timur, Balikpapan ibu kota Kalimantan, PPU ibu kota negara, ini harus satu desain utuh. Makanya saya sebenarnya kritikan saya kemarin terhadap desain ibu kota negara itu tidak mungkin itu desain awal ya, hanya membangun ibu kota negara, tetapi nanti harus ada desain global yang menghubungkan antara ibu kota negara dengan Samarinda dan Balikpapan. Dan sesungguhnya secara infrastruktur itu pun sudah terhubung, ada jalan tol. Tadi Pak Aswin juga sudah menyampaikan sudah mulai ada jalan dari kilometer 38 menuju ibu kota negara. Jadi secara umum saya optimis, tentu kita harus bekerja keras, bekerja sama membangun Kalimantan Timur dan membangun Indonesia. Mudah-mudahan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, insya Allah Juli 2024 beliau ingin berkantor di ibu kota negara. Semoga itu terwujud dan itu semua tergantung kepada kita yang sama-sama hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wagub. Kurang lengkap rasanya kalau kita belum mendengarkan penyampaian dari tuan rumah, pemilik lokasi IKN. Sebelumnya dijadwalkan yang hadir bersama kita adalah Pak Hamdam, Bapak Wakil Bupati Penajam Pasir Utara, tapi mungkin saya akan persilahkan lebih dulu Bapak Camat dari Sepaku dengan Pak Risman, betul Pak ya? Sekcam, mohon izin. Oh, dengan Pak Sekcam. Siap. Pak Sekcam, mungkin kita perlu mendengar langsung ini kondisi terkini di lokasi yang aku bilang ring 1 lah untuk ibu kota negara, karena dari sekian pemaparan ini kalau kita lihat kan baru berupa gambar, berupa slide. Nah, di Sepaku sendiri ini pasti pemaparannya lebih akurat nih Mbak, karena sampai detik ini melihat langsung kondisi di ring 1 ibu kota negara baru nanti. Silakan Pak Sekcam, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu sekalian, para narasumber. Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf mungkin karena Bapak Camat tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena beliau masih karantina mandiri, karena memang agak sedikit badannya kurang fit sehingga lebih baik karantina lah. Mungkin mohon izin ada beberapa informasi mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi seperti apa yang disampaikan Kepala Bapeda Kalimantan Timur bahwa betul memang Kecamatan Sepaku saat ini ya udah mulai satu minggu yang lalu sudah ada kegiatan progres atau action peningkatan reservasi, peningkatan jalan dari kilometer 38 sampai ke insya Allah ke titik 0 calon ibu kota negara. Ada 3 penyedia jasa dengan bentang panjang
panjangnya itu 51 kilo. Nah, yang kedua, proyek yang sudah berlangsung ini terkait bendungan Sepaku Semoy, juga bagian yang tidak bisa dipisahkan karena ini merupakan daya dukung terkait menyongsong ibu kota negara. Nah, mungkin dari Kecamatan Sepaku mungkin ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan mungkin kepada Bappenas mungkin ya, yang terlibat dalam menyusun termasuk anggota DPR RI tadi, Irwan, terkait rumusan draft RUU Undang-Undang, mungkin apakah sudah di dalamnya mengatur juga terkait perubahan status, karena Kecamatan Sepaku sebagaimana ditetapkan merupakan inti pusat pemerintahan, dan kita tahu bahwa Sepaku terdiri dari 11 desa dan 4 kelurahan. Nah, kalau draft RUU yang beredar selama ini pembagian wilayahnya itu satu ibu kota provinsi yaitu DKI, dan dibagi atas kota dan badan pengelola ibu kota, terus kabupaten terdiri atau terbagi dengan distrik atau kecamatan, dan kecamatan terbagi atas kelurahan. Nah, karena ada status yang saat ini desa, kan hanya Sepaku, tentunya mungkin di Semboja juga ya, Kecamatan Semboja, ada beberapa yang desa, khususnya di Kukar juga ada beberapa desa. Nah, di draft UU sendiri yang beredar sejauh ini tidak mengatur terkait sampai ke teknis, bagaimana perubahan status. Otomatis kalau kecamatan di ibu kota yang kita tahu seperti DKI tidak mengenal adanya desa. Nah, ini yang menjadi kecemasan dari desa-desa, khususnya dari 11 desa di Kecamatan Sepaku ini berkaitan status perangkat desa yang ada, karena dengan Undang-Undang 6 2014 tentang desa, bahwa di sana ada klausul atau pasal yang mengatur bahwa masa kerja perangkat desa itu sampai usia 60 tahun. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran, kecemasan perangkat desa yang ada. Kalau status desa otomatis insya Allah berubah jadi kelurahan. Nah, kelurahan sendiri diisi oleh ASN. Nah, sementara perangkat desa yang ada ini statusnya seperti apa? Apakah nanti ada undang-undang atau ada PP yang mengatur atau Permendagri terkait status perangkat desa tersebut? Apakah nanti otomatis diangkat jadi ASN atau diberhentikan dengan mendapatkan kompensasi? Nah, ini yang menjadi kecemasan teman-teman perangkat desa. Nah, ini saya kira mulai dari sekarang harus ada informasi yang yang kira-kira bisa ya ada kepastian lah, ada informasi yang jelas terkait status perangkat desa tersebut. Selanjutnya terkait dengan ada beberapa kelurahan di Kecamatan Sepaku, ada 4. Nah, khususnya yang kelurahan Pemaluan ini sebagaimana ditetapkan merupakan pusat inti pemerintahan. Nah, ada satu kelurahan Sepaku yang kalau melihat delinasi cakupannya itu ada yang masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan, yang mana di sana akan terbangun mungkin kantor kementerian lembaga termasuk istana. Ada sedikit pemerintah itu 0,9% mungkin ya, itu statusnya tanah hak milik masyarakat. Nah, ini mungkin ke depan seperti apa tindak lanjutnya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, mungkin sampai hari ini yang selalu kami temukan atau pertanyakan dari masyarakat Kecamatan Sepaku berkaitan dengan kalau progres dalam 1 tahun terakhir ini, tahun pertama ini memang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Pertama, ya hiruk pikuk kunjungan atau tim-tim dari pusat, termasuk berdampak kepada ya masyarakat sekitarnya terkait mungkin perekonomian yang juga mungkin mulai menggeliat karena datangnya tamu-tamu dari luar daerah. Nah, yang ingin kami sampaikan, kami selalu menyampaikan juga dalam forum-forum diskusi terkait IKN ini, terkait kesiapan masyarakat kami, masyarakat Kecamatan Sepaku, khususnya yang di titik pusat pemerintahan. Nah, kalau ditargetkan itu 2024 itu mulai perpindahan itu sudah mulai dilakukan, otomatis kami Kecamatan Sepaku harus mempersiapkan dari sekarang. Minimal ada kegiatan atau program-program dari pemerintah pusat berkaitan mungkin pembekalan atau pelatihan skill, keterampilan lah kepada masyarakat Kecamatan Sepaku.
Selain itu juga mungkin ada beasiswa untuk kuliah, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Sepaku. Ketika nanti ibu kota itu nyata pindah di Kecamatan Sepaku, 4 tahun ke depan, otomatis yang sekarang masuk usia kuliah, misalkan ada beasiswa dari pemerintahan, biar bersama-sama lah, artinya sama-sama ikut mengenyang pendidikan perguruan tinggi, sarjana, dan pada akhirnya nanti mungkin kami bisa bersama-sama membangun ibu kota. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sekdam. Ini Pak Sekdam saya persilahkan di penutup sesi pertama nih Pak, sesi penyampaian, sekaligus beliau membuka diskusi sepertinya. Nah, barangkali dari Pak Sekdam tadi ada beberapa hal, salah satunya terkait perubahan status perangkat desa, yang mana sebagian besar di Kecamatan Sepaku itu adalah berupa desa Pak ya, hanya 4 kelurahan. Nah, barangkali untuk menjawab ini saya rasa Pak Irwan atau Pak Rudi yang lebih tepat. Mungkin saya persilahkan Pak Rudi, sebenarnya Pak Rudi sudah menyiapkan beberapa catatan terkait hal yang disampaikan oleh pihak di Kecamatan Sepaku. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih juga pertanyaannya terkait dengan status. Memang di dalam undang-undang tidak detail seperti itu kan, undang-undang itu kan payung sebenarnya. Nanti tentunya akan dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah yang akan nanti masuk ke sana. Nah, tentunya kalau status desa ya itu otomatis kan nanti kalau begitu kota akan jadi kelurahan ya. Tapi nanti tentunya teman-teman Depdagri juga akan, sebetulnya kita juga sudah berkoordinasi dan teman Depdagri, saya rasa teman-teman Depdagri juga sudah mempersiapkan ke arah sana. Apalagi nanti kalau misalnya undang-undangnya sudah jalan dan juga PP-PP-nya apa saja yang disiapkan, nanti akan masuk ke sana. Nah, saya nggak bisa bilang akan seperti ini pastinya. Tentunya, tapi secara ini tentunya kita dari awal bahwa menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan nanti di ibu kota negara ini tentunya akan merangkul apa yang ada di dalam wilayah delineasi tersebut. Apakah itu masyarakatnya, tentunya termasuk juga aparat-aparatnya gitu loh, aparat desanya. Nah, sekarang mungkin nanti ada penyesuaian, saya nggak tahu teknisnya seperti apa, tapi tentunya kan tidak, kita nggak mungkin lah pemerintah gitu kan udah jadi kota nanti jadi aparat kelurahan rekrut yang baru gitu kan, saya rasa enggak. Tapi pasti akan mengoptimalkan apa resources yang ada. Tentunya kita juga dari sisi kemanusiaan akan melihat ke sana. Kita juga tidak akan berpikir untuk menimbulkan hal-hal yang kontroversial. Itu justru yang kita hindarkan selalu gitu kan. Termasuk tadi saya katakan, nanti kota ini kan kota yang inklusif. Artinya siapapun bisa masuk ke situ nanti ya, tapi ya itu kan selalu diatur ya. Tapi tentunya dengan pembangunan yang terkontrol gitu. Growth manajemennya dikelola dengan baik gitu loh. Artinya untuk pertumbuhan seperti tadi saya katakan, proyeksi kita nanti sampai ke 2045 kita sudah hitung kira-kira penambahan jumlah penduduk kota itu sampai berapa. Kita hitung kita 1,9 juta, 1,3 sekian. Dikali 5.000 nambah berapa. Nah, tentunya ini juga menjadi beberapa pertimbangan yang akan kita lakukan. Tentunya kita bahkan kita kan sekarang ini sudah proyeksikan Pak, sudah hitung yang ada di wilayah 256.000 hektar itu kurang lebih ada 100.000 penduduk asli yang ada di sana. Nah, ini kita hitung sebagai nanti bagian dari kota itu tersendiri gitu. Nah, tentunya termasuk aparat-aparat ini. Jadi tentunya akan ada penyesuaian Pak. Nah, saya pikir kalau saya mungkin menyampaikan, Bapak bisa sampaikan ke para aparat desa di sana untuk jangan khawatir. Kita tidak akan mengesampingkan, mengenyahkan mereka, nggak mungkin lah itu. Pemerintah mengambil hal-hal yang seperti itu kemudian mengabaikannya begitu saja gitu. Saya rasa nanti mungkin Pak Irwan juga bisa menambahkan. Saya rasa itu tidak menjadi tujuan, bukan tujuannya kita lah. Kemudian tadi saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat, Pak Sekcamat ya, mengenai pelatihan. Justru ini sebetulnya saya sudah berulang-ulang kali juga kalau pas ke Balikpapan, ke Samarinda menyampaikan ini. Ini kan sebenarnya ada opportunity yang besar nih. Nanti pada waktu IKN dibangun, bukan hanya IKN dibangun, sampai ke depannya kan. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua. Tentunya kita pusat kita juga sudah ada kajiannya Pak untuk menyiapkan macam-macam lah terkait dengan sumber daya manusia. Tapi di sisi lain ini juga pemerintah daerah jangan abai gitu loh. Bukan abai, mengingatkan lah. Ini tugas kita bersama. Justru ini opportunity yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah. Ya kan?
nanti akan ada sekian tenaga kesempatan kerja baru, apakah di infrastruktur, di infrastruktur. Nah, tentunya untuk opportunity harus ditangkap sama pemerintah daerah gitu. Jangan nanti saya nanti kalau pas sudah jadi saya meminta pelatihan ini, pelatihan itu terlambat Pak. Sudah harus dari sekarang nih di program-program itu disiapkan untuk pelatihan. Saya nggak sejauh-jauh, saya selalu kasih contoh. Saya waktu itu pernah ke daerah satu kabupaten, di sana sedang disiapkan kawasan ekonomi khusus, dan itu sudah hampir jadi gitu kan, pelabuhannya sudah rata, tinggal dibangun, pabriknya tinggal dibangun. Saya diskusi sama teman-teman Bapedanya, ini Bapak kesempatan nih Pak, harus segera disiapkan Pak ini ya, tenaga kerja supaya bisa ditangkap oleh masyarakat setempat. Jawaban kepala Bapedanya apa? Sederhana sekali. Ya Pak, nanti kalau kita udah jadi, saya mau minta pelatihan itu ke perusahaan itu. Saya bilang, Pak, kalau Bapak minta nanti terlambat Pak, saya bilang gitu. Karena begitu perusahaan itu jalan, dia harus jalan kan, dia harus hitung dari sisi ekonomi. Kalau dia harus melatih dulu ini, melatih dulu itu, ya terlambat. Bisa aja ada pelatihan-pelatihan khusus, tapi justru itu yang seharusnya ditangkap oleh pemerintah daerah. Harus berkomunikasi antara demand sama supply kan. Apa sih kebutuhan dari masyarakat, tenaga kerja seperti apa? Yang tahu kan perusahaan itu, yang tahu nanti si pembangunan kalau yang membangun ibu kota sebetulnya dari menengah ke bawah bisa ditangkap tuh kan, apalagi untuk pekerjaan konstruksi kan, kita sudah hitung Pak dari teman-teman di PU diperkirakan nih untuk pekerjaan infrastruktur itu investasi 1 triliun bisa menyerap 14.000 orang. Nah itu kan besar sekali gitu loh. Nah itu tentunya dari 14.000 orang itu dari yang menengah, dari atas sampai yang bawah kan. Nah paling tidak menengah ke bawah itu bisa ditangkap. Mohon maaf saya bukan mau underestimate teman-teman di sana. Kalau dilihat dari struktur demografinya Pak, di PPU, nah mungkin Pak Sekcam bisa tahu persis ya, atau Bupati PPU tahu persis lah. Kalau lihat dari demografinya, pendidikannya dan macam-macam, itu kan antara PPU dengan yang di Jawa itu kebalik Pak. Di kota-kota besar kebalik dengan kalau di seperti Jakarta aja, paling ekstrim ya Jakarta. Yang tinggi itu perguruan tinggi, yang paling tinggi jumlahnya. Nah kalau di PPU itu kebalik, coba mungkin bisa dicek ya, tolong dicek. Yang tinggi malah yang lulusan SD, SMP gitu Pak, perguruan tingginya makin kecil. Nah artinya apa? Dilihat dari sisi demografi seperti itu, ya artinya pelatihan-pelatihan seperti apa yang kita bisa siapkan untuk menangkap kesempatan kerja yang ada nanti di ibu kota Kalimantan. Paling tidak untuk jangka pendek, ya untuk yang tenaga kerja yang sifatnya bisa ditangkap oleh tingkat pendidikan seperti itu. Di sisi lain jangka panjangnya apakah untuk kabupaten PPU-nya atau Kalimantan keseluruhan, sebetulnya Kalimantan keseluruhan itu IPM-nya kan paling tinggi Pak. Kenapa? Karena banyak tenaga kerja yang memang membutuhkan kualifikasi tinggi seperti di perusahaan minyak macam-macam. Tapi kalau kita lihat lebih dalam di masing-masing kabupaten itu bisa bervariasi itu. Mungkin tinggi itu di Balikpapan, di Samarinda atau di tempat yang ada banyak minyaknya. Tapi begitu kabupaten yang ini itu kebalik kan gitu IPM-nya itu. Nah, artinya apa? Ini untuk jangka panjang, apalagi kita bicara nanti ada ibu kota sampai 2045. Artinya dinas pendidikannya dan lainnya juga harus mempersiapkan itu gitu loh. Aksesnya untuk masyarakat mungkin aksesnya juga kurang, ya kan selama ini seperti apa. Jadi ini artinya ini pembangunan kita bersama, bukan pembangunan pemerintah pusat gitu loh. Pemerintah pusat. Ya, jadi poin yang disampaikan oleh Pak Jokowi inilah yang kemudian harus direspon melalui perencanaan termasuk fokus pembangunan daerah. Saya mungkin nambahkan sedikit ya terkait tadi program 3 kota yang dimaksud Pak Wagub. Ini masuk nggak ya? Masuk Pak Irwan. Masuk ya? Ya. Nah, di kementerian itu, ini Kementerian Perhubungan, perencanaan jalan kita tuh benar-benar punya konektivitas yang luar biasa ya. Dari Samarinda tadi sebagai ibu kota Kaltim, kemudian Balikpapan sebagai ibu kota Kalimantan, kemudian PPU sebagai ibu kota IKN yang baru. Jadi konektivitas terkait kereta api, jalan raya, laut, semua itu udah dalam
perencanaan, ya. Jadi bisa dilihat ya, tanpa ini penugasan dari APBN semua loh ya, bukan APBD, bukan dana alokasi khusus. Ini kita semua maksimalkan ya, apa namanya, yang existing di sana, tinggal pengembangan dan lain-lainnya. Termasuk juga perencanaan untuk kebutuhan air baku, jalan nasional, ya, kemudian rel kereta yang menghubungkan kawasan inti pusat pemerintahan maupun kawasan perluasan ibu kota negaranya. Ini semua sebenarnya sudah terdaftar. Jadi kalaupun kemudian ada perlambatan, saya tidak melihat itu dari sisi pesimis. Saya melihat itu dari kearifan bangsa kita saat ini dalam sisi gotong royong. Kita bisa menuntut sebagai masyarakat Kaltim dengan kontribusi kita yang luar biasa kepada bangsa ini. Tetapi kita sebagai bangsa dengan nilai gotong royong harus kemudian mendukung fokus pemerintah saat ini bagaimana kemudian bisa menuntaskan pandemi ini. Kalau pandeminya tidak tuntas, tidak kurang yang positif, kemudian tidak berkurang, yang meninggal juga tidak berkurang, ini dampaknya tidak selesai, ekonomi terus juga seperti ini, dan ya itu justru kemudian apa namanya yang akan menghalangi terwujudnya IKN di Kaltim. Dan menurut saya kita warga Kaltim bersabar ya, tapi tumbuhkan terus optimisme dan percayakan bahwa kami juga di pusat akan mengawal ya IKN-nya, tetapi di luar IKN itu yang kami kawal seharinya juga bagaimana nasib ya 6 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ya, yang juga butuh pembangunan dan yang sama butuh bendungan ya, butuh sumber air bersih, listrik, ya, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Jadi terima kasih ya, saya juga khusus terima kasih Pak Jokowi ya, terima kasih Bappenas ya, terus menghidupkan, walaupun ya sekali muncul di berita kita pasti dikritik tuh kalau bicara IKN. Memang nggak bisa. Pasti kita akan dihabisin. Kenapa? Kita ini harus punya empati, punya apa namanya responsibility terhadap krisis kembar ini, ya. Jadi saya sangat berkepentingan memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Kaltim, terutama pemudanya. Terus kita optimis. Saya yakin kita akan bangkit ya. Bangsa ini akan bangkit segera. RUU KN juga akan ditetapkan ya, dan running. Insya Allah kalaupun misalnya molor-molor, saya hakul yakin Pak Jokowi ya akan mewujudkan apa yang telah disampaikan pada sidang paripurna MPR 2019 kemarin. Ya. Itu mungkin ya, seperti disampaikan Pak Irwan tadi ya, Pak Jokowi yang memulai, Pak Jokowi juga nanti yang akan mengakhiri, Pak ya. Ya. Sebenarnya kita ada pertanyaan masuk Pak dari audiens, tapi saya akan meminta dulu beberapa audiens yang saya rasa juga perlu menyampaikan persepsinya Pak ya. Di sini ada Pak Haryoto. Saya coba sapa dulu Pak Haryoto. Apa masih online Pak? Siap. Ya, Pak Haryoto ini salah satu pengamat tata kota Pak ya. Ya praktisi aja lah. Ya, praktisi ya, siap. Mungkin bisa menyampaikan sedikit Pak terkait IKN ini. Oke, terima kasih. Jadi saya sebagai warga Kaltim sejak 85 justru gembira sekali. Suara masuk ya? Suara masuk, suara masuk. Halo, suara masuk ya? Oke, jadi ya, karena tadi pertama dengan adanya IKN tadi sudah diutarakan oleh yang dari Bappenas, Pak Wagub, hampir semua kepala daerah mendukung. Ya kalau kita yang orang di sini mosok tidak mendukung kan gitu kan. Nah untuk beberapa saran itu sinkronisasi program antara Bappenas dengan tata ruangnya dengan kabupaten kota itu sudah saya tulis dalam tes saya. Semoga bukan project oriented, tapi tadi bagaimana mengoptimalkan dulu, menyelaraskan, gitu. Termasuk Bappenas tadi dari awal kita ada dulu webinar dengan Kaltimpos, ada apa Rapimda dan RPJKM itu tadi jangan memarginalkan masyarakat yang ada, tetapi
yang orang ahli cari ikan, orang ahli menanam, justru dibuatkan klaster baru, ditingkatkan kemampuannya karena nanti supply dan demand-nya untuk IKN mosok dari Nganjuk, dari Jawa Timur, dari Mamuju, tempat temannya Pak siapa Rekton Ulmul, dari Sulsel, ya kan nggak lucu gitu kan. Sebenarnya itu yang harus Pak Haryoto, mohon izin Pak, saya potong programnya sebentar. Bapenas sudah bagus sekali. Saya kira itu, yang lain sudah saya tulis. Siap. Terus ini sama dengan saran untuk Pak Wagub, untuk Pemprov. Mungkin sebaiknya ada peraturan sehingga kondisi lahan itu status quo. Seperti waktu kita soal balsam itu dari awal dengan Pak Awang dan sebagainya, itu terbitkan peraturan jangan pindah tangan. Itu sudah dimulai dari Penajam, Rudi Masud bagus sekali. Dengan batasan luasan dan sebagainya, apalagi di bawah tangan. Karena nanti kalau udah maklar semua repot gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya untuk saat ini. Baik Pak Haryoto, terima kasih. Bapak dan Ibu, saya mendapat informasi dari host bahwa Pak Wagub, Pak Hadi Mulyadi mau izin untuk meninggalkan forum, Pak. Barangkali Pak Hadi mau ada closing statement, Pak, sebelum live. Ya, silakan Pak Wagub. Selamat sore, Pak. Ya. Pak Rudi, Pak Irwan, Pak Aswin, Pak Haryoto, Pak Dwi, ada Pak Dwi juga saya lihat ini. Pak Sekdam, Pak Agus, Balikpapan, moderator, Bu Pokom, semuanya, makasih. Dari Kadin juga, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Pak. Ya, kita masih lanjut, Bapak Ibu ya, kita masih tersisa sekitar 20 menit. Dari audiens, saya menyimak ada Pak Dwianto yang tadi raise hand di forum chat. Mungkin Pak Dwianto ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, Pak. Mungkin kalau misalkan langsung ingin menyampaikan kepada salah satu narasumber bisa langsung di-mention aja, Pak. Silakan Pak Dwianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin juga saya tanyakan kepada Pak Pemprov, tadi Pak Wagub sudah izin, dalam hal ini ada Pak Aswin, Sekda, Sekprov. Sebenarnya ini sudah ada koordinasi belum perencanaan dengan pusat tadi tentang adanya IKN ini. Dalam arti begini, ketika IKN itu nanti datang, pasti ya tadi sebagaimana disampaikan Pak Haryoto, ada orang 1,5 juta orang. Nah, kemampuan pasokan logistik makanan kita itu berapa? Sementara saat ini saja kita datangkan dari Sulawesi dan Jawa Timur. Nah, terkait juga dengan kemampuan lahan kita di mana nanti. Ketika kita ingin memberdayakan, apakah ada permasalahan dalam rangka pengoptimalan lahan itu, nah dan sebagainya. Kemudian termasuk rantai pasok untuk konstruksinya. Apakah di Kaltim ini ada sumber batu, pasir yang harus dioptimalkan? Nah ini kan harus dikoordinasikan. Apakah sudah ada pembagian tugas itu dengan pusat? Kaltim ke bagian ini, kemudian Pemprov Kaltim sudah mulai melakukan pemberdayaan dengan stakeholder yang ada di Kaltim. Yuk kita siap. Di mana ada batu, di mana ada pasir untuk rantai pasok untuk konstruksinya. Kemampuan makan juga
Ya, saya kebetulan tadi lagi keluar, mungkin bisa di-repeat dulu apa tadi? Lebih rinci terkait ini sih Pak, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pusat, terutama terkait salah satunya terkait kesiapan dari sisi pangan Pak, karena dengan kondisi saat ini saja, menurut Pak Duyanto, Kaltim pun sebenarnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, gimana nanti dengan kondisi pada saat Kaltim sebagai IKN? Mungkin di poin itu dulu Pak Asin, silakan Pak. Oke. Maaf. Jadi saat ini kami sedang menyusun revisi terhadap RPJMD. Beberapa hal yang telah dilakukan, yaitu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada, antara lain untuk tahap pertama RKPD kita sesuaikan di tahun 2020 dengan pengembangan kawasan perkotaan, yang kita menghitung beberapa pengaruh yang ada. Mungkin bisa ditayangkan infrastruktur yang pendukung IKN yang sudah disampaikan. Jadi akomodasi seperti pembangunan IKN tadi, antara lain adalah jalan arteri Trans Kalimantan, jalan tol Balikpapan Samarinda, mungkin sudah disampaikan tadi. Beberapa hal pembangunan jembatan Pulau Balang, peningkatan bandar udara Sams, dan pelabuhan Semayang, terminal peti kemas, pembangunan rel kereta api. Ini disesuaikan dengan apa yang menjadi RPJMD kita di tahun 2021 nanti. Kemudian lanjut satu. Ini pemanfaatan ruang yang disampaikan oleh Bappenas. Kemudian lanjut sekali lagi. Inilah beberapa hal yang berpengaruh terhadap RPJMD kita. Antara lain pengaruh IKN terhadap sistem perkotaan, beberapa prasarana yang mungkin akan bisa kita koordinasikan. Kemudian pengaruh terhadap sistem transportasi juga sudah kita petakan. Kemudian pengaruh IKN terhadap prasarana pengembangan gardu induk yang berkaitan dengan kawasan inti IKN, pengembangan jaringan, dan seterusnya, ditambah dengan beberapa pola ruang RT/RW Kalimantan Timur yang kita lihat terhadap rencana pola ruang yang ada. Kita ada kawasan inti yang masih tetap hutan, ada yang ini sudah kita koordinasikan semuanya dengan Kementerian ATR, dan sebulan yang lalu mereka sudah turun di tempat kita. Mudah-mudahan ini menjadi dasar untuk selanjutnya. Saya kira itu yang kita koordinasikan untuk sementara ini sesuai dengan arahan yang ada, bahwa kita masih dalam tahap perencanaan, seperti itu Pak. Artinya Pak, segala perencanaan dan mungkin identifikasi pengaruh IKN terhadap RTW Kaltim ini sudah dengan asumsi bahwa nanti akan ada manusia yang lebih banyak, akan ada mobilitas yang lebih besar Pak ya? Sudah dengan Betul, asumsi Pak. Seperti itu Pak? Kita sudah menghitung semua itu, dan mudah-mudahan daerah-daerah penyangga yang ada juga sudah diperhitungkan, termasuk perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, bersama-sama dengan kawan-kawan statistik, kawan-kawan dari berbagai pihak di Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya. Saya kira seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Aswin. Semoga Pak Duyanto terjawab, Pak ya. Maksud saya, Pak. Ya. Maksud saya itu kan kalau kita mau memberdayakan masyarakat lokal, itu kan misalnya bertani nih. Nah, lahannya itu di mana? Misalnya kan. Ada nggak masalah sekarang ini udah disiapkan belum oleh pemerintah provinsi? Atau dari pemerintah pusat itu sudah ada pembagian tugas? Kalau menyiapkan ini padi, menyiapkan batu, atau menyiapkan pasir yang ada potensinya di situ. Nah itu sudah mengarah ke situ nggak gitu? Kalau nanti hanya tiba-tiba hanya istilahnya nerimo,
wah tahu-tahu nanti dari luar datang, itu kan wah ini kita kok nggak dilibatkan gitu. Nah jadi upaya perencanaan dari provinsi itu untuk menggerakkan masyarakat itu sudah terukur gitu loh. Terencana misalnya ini kebutuhan ke depan apa yang disiapkan oleh Kaltim. Nah, itu maksud saya Pak. Kalau beras di mana lahannya? Kan selama ini ada konflik lahan ini. Nah itu sudah ada diatasi belum? Di mana kita mau menyiapkan pencetakan sawah yang besar dalam rangka mendukung IKN. Misalnya untuk batu, untuk keperluan infrastruktur untuk membangun IKN itu dari mana? Apakah dari luar Kaltim atau dari Kaltim sendiri? Misalnya ada tambang batu atau pasir. Saya itu Pak. Baik. Ya, saya rasa jelas. Mungkin Pak Sin bisa langsung menanggapi Pak. Silakan sudah. Jadi pengembangan sentra, padi, cabai, bawang, pokoknya tanaman pangan hortikultura itu memang panajam. Pengendalian alih FS lahan, pengembangan kawasan industri bulu biru. Ini yang dilakukan, tugas-tugas yang kita buat, akomodasi isu IKN ke dokumen RKPD Kalimantan Timur tahun 2021 seperti ini. Kita berupaya bagaimana mendukung Samarinda untuk peningkatan konektivitas jalan dari IKN menuju Bandara PT Pranoto misalnya. Jadi apa yang dari tol yang ada dilanjutkan sampai Bontang, Simpangan ke APT Pranoto juga sudah dipersiapkan. Peningkatan cakupan layanan air minum termasuk pengendalian banjir di Samarinda juga dilakukan. Nah kalau Balikpapan tadi sudah jelas dari Kepala Bapeda Balikpapan. Kutai Kartanegara ini pengembangan danau melintang, danau Semayang, untuk budidaya ikan lokal maupun untuk kawasan-kawasan pariwisata yang ada nantinya. Daerah penyangga IKN di 3 danau yang ada, Jempang, Melintang, dan Semayang, sebenarnya termasuk Kutai Barat yang dekat dengan wilayah ini. Itu tentu akan berkembang sedemikian rupa. Itu dalam tahap selanjutnya. Ini untuk tahun 2021. Nanti yang masuk RPJMD yang tadi Pak. Ini kita mengarahkan agar pada revisi ini. Saya kira begitu. Baik, Pak Sin. Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya mohon izin ada kebetulan di newsroom Kaltimpos sekarang ada kita kedatangan Bapak Pangdam 6 Lawarman. Kebetulan beliau baru bertugas, Pak. Jadi nggak lengkap rasanya kalau dari sisi ekonomi, politik semua sudah disampaikan. Nah, dari sisi militer ini kan nggak kalah penting. Nah, ini kita akan mendengar langsung pemaparan atau penyampaian dari Pak Pangdam, mungkin sepatah dua patah kata terkait persiapan dari sisi militer untuk ibu kota negara baru di Kaltim. Saya persilahkan untuk Pak Pangdam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang sedang melaksanakan kegiatan webinar. Saya kebetulan pas berkunjung ke Kaltimpos, ini satu momen yang bagus. Mohon izin saya tidak bisa menyebut satu persatu Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat sore dan saya kebetulan Pangdam 6 Lawarman sedang melaksanakan kegiatan. Sejauh ini terkait dengan IKN kami juga selalu memantau dan memonitor terus. Intinya Kodam tentu dengan jajaran senantiasa siap mendukung program pemerintah pusat dalam rangka menyiapkan ibu kota negara. Baik, terima kasih Pak Pangdam. Ya, kita kembali ke diskusi. Barangkali mungkin ada yang ingin disampaikan. Mumpung Pak Pangdam sedang bergabung sama kita. Mas Nur. Kalau siap. Tadi saya mau tambahkan pertanyaan Mas Dwi ya. Nah, kalau memang itu secara eksplisit langsung disampaikan oleh Pak Jokowi juga bahwa untuk mendukung IKN memang dibangun food estate di Kalteng ya, untuk ketahanan pangan ya, untuk dukungan pangan juga di IKN. Tetapi kita juga ya, terutama kami di Komisi 5 juga menyiapkan dari sekarang dukungan-dukungan dari
kabupaten-kabupaten yang pendukung di IKN. Contohnya kita buat bendung ya di Telake, di Pasir untuk kemudian mengakomodir daerah irigasi pertanian yang di Pasir. Kemudian kita membangun bendung di Muara Asa di Kutai Barat ya untuk mengakomodir jaringan persawahan juga di sana. Termasuk kita kemudian mau menggerakkan lagi itu bendungan Marangkayu yang cukup lama mangkrak itu ya. Sehingga karena di sana juga sangat luas sawahnya ya. Jadi sebenarnya kalaupun untuk kemudian memaksimalkan nanti peran petani kita harus bangun bendung termasuk juga irigasi sampai dengan irigasi tersiernya. Makanya ini yang kita siapkan dan alhamdulillah tahun ini juga ada